Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amr Taman Wabah. Kembali lagi di episode Apa Kabar Indonesia. Kemarin kita sempat recovery ya. Toko-toko udah pada dibuka, terus usaha-usaha juga mulai beroperasi kembali. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu mengagetkan sih, nggak terlalu mengejutkan. Yaitu recovery kita kemarin itu tidak berbentuk V, teman-teman, tetapi dia berbentuk K. Misalnya perekonomian kan turun, habis itu nanti pulih kembali kan naik lagi, berarti kan membentuk huruf V. Tapi yang terjadi saat ini itu adalah recovery berbentuk huruf K. Jadi setelah perekonomian kita turun kan seharusnya pulih kan, tetapi ternyata ada yang pulih dan ada yang turun sehingga membentuk huruf K. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah ya teman-teman. Memang nggak bisa dipungkiri ya, kita ini berada dalam pandemi yang sama, tapi kita naik kapal yang berbeda. Sebenarnya saya sempat membuat sebuah tulisan di awal pandemi ini terjadi. Ini saya buat di Facebook, memang ya karena ini masih menggunakan bahasa Bali ya campuran lah dengan bahasa Indonesia. Jadi mungkin yang baca mungkin hanya 1.500 orang dan sudah di-share hampir 1.300 kali. Ini saya sampaikan ulang ke teman-teman apa yang saya tulis itu ya. Jadi ini pendapat saya dari tahun lalu dan sampai hari ini tidak berubah gitu loh. Jadi terlepas dari segala teori konspirasi, terlepas dari segala intrik elit global, juga terlepas dari monopoli perusahaan obat di dunia dan lain-lain, kita nggak akan membahas itu. Saya hanya mengajak teman-teman untuk berpikir logis aja. Yang jadi masalah dari virus atau pandemi kali ini sebenarnya bukan pada tingkat kematiannya. Kan banyak tuh penyakit lain yang memang tingkat mortalitas atau tingkat kematian lebih tinggi daripada virus ini. Sudah terbukti loh apa yang saya bilang tahun lalu. Tingkat kematiannya memang hanya 2,7%. Ya artinya kan 97% lebih kan pulih ya teman-teman. Yang jadi masalah sebenarnya adalah tingkat infeksinya, tingkat penularannya, di mana dalam waktu singkat nih, kurang dari 2 tahun ya, itu sudah menyebar ke seluruh dunia gitu loh. Dikit aja mungkin teman-teman terkena dahak, terkena batuk, terkena pilek dari orang bisa ikut tertular. Bahkan orang-orang itu ada yang kena tapi dia tidak bergejala, jadi kelihatannya sehat-sehat aja gitu loh. Cuma masalahnya orang-orang sehat ini ternyata bisa menularkan ke orang-orang yang memang rentan gitu. Ya terutama kan anak-anak sama orang tua. Nah kemudian orang-orang ini yang akhirnya memiliki gejala gitu loh. Bisa demam, sesak nafas, dan mau nggak mau harus dirawat di rumah sakit. Coronavirus ini bisa disembuhkan. Syarat utamanya nih orang-orang sudah bergejala berat tuh harus dirawat di rumah sakit gitu loh. Perlu perawatan rumah sakit yang memadai, perlu bantuan tenaga medis, dan juga memerlukan waktu yang cukup lama gitu loh untuk pulih dan recovery-nya. Tingkat penularan yang tinggi itu menyebabkan kapasitas rumah sakit udah nggak muat lagi teman-teman. Ini sih sebenarnya yang dibilang bom waktu itu teman-teman. Teman-teman pernah nggak mungkin di hari-hari biasa, artinya di situasi normal nih sebelum pandemi, terus ke rumah sakit dan kita sampai ngantri tuh nggak dapat kamar kan gitu loh. Itu di hari-hari biasa loh di sebelum pandemi. Sering kan kadang-kadang kita nggak dapat kamar sampai nunggu berhari-hari. Jadwal operasi juga misalnya kan nggak bisa langsung gitu loh, apalagi teman-teman pakai asuransi umum BPJS ya misalnya. Sekarang bayangkan nih di situasi pandemi seperti ini, rumah sakit besar itu biasanya kan memiliki kemampuan untuk menampung pasien sampai 400 orang ya, hampir 500 lah kadang-kadang rumah sakit yang besar. Anggaplah dari 500 orang nih yang dirawat di rumah sakit tersebut, ya anggaplah tenaga medisnya ya sakti, terus kita mendapat mukjizat 500 orang ini memiliki angka kesembuhan yang tinggi. 500 orang ini sembuh itu. Apa yang terjadi kalau jumlah pasiennya 1.500? Lagi 1.000 orang ini nggak dapat kapasitas, nggak dapat tempat tidur di rumah sakit. Akibatnya apa? Ya 1.000 orang yang kelebihan overload kapasitas ini, resiko kematiannya tinggi. Ini nih yang kita bilang dengan mencoba untuk melandaikan kurva. Artinya kita coba menyeimbangkan nih antara yang sakit dengan jumlah kapasitas rumah sakit yang ada. Penyakit apapun ini loh, bukan hanya pandemi kali ini, misalnya TBC, terus ada DBD, demam berdarah, tipes, malaria, disentri. Pokoknya yang opname nih, yang dirawat di rumah sakit jangan melebihi kapasitas rumah sakitnya. Jujur saya pernah merasakan praktek menjadi seorang dokter ya, di garis depan gitu. Menjaga di hari-hari biasa aja kadang-kadang aduh capeknya luar biasa teman-teman. Itu pasiennya bisa datang berbondong-bondong terus itu aja di situasi-situasi seperti biasa ya bisa begitu melelahkan. Sekarang kita bayangkan gimana kalau kita harus menggunakan APD, alat proteksi diri yang lengkap dari pagi sampai malam gitu loh. Di musimnya yang cukup panas seperti ini ya pasti gerah loh gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman tak percaya gerah silakan jadi relawan.
Kenapa harus pakai APD seperti itu teman-teman? Ya karena kan dokternya juga manusia, dia harus melindungi dirinya sendiri. Dan terutama dia harus melindungi pasien lainnya gitu loh. Kalau dia tidak menggunakan APD dengan baik, misalnya dia habis mengunjungi satu pasien ke pasien lain, itu ada resiko untuk menularkan juga. Makanya di situasi pandemi seperti ini, pesan saya nih, pesan yang sama yang saya sampaikan tahun lalu adalah sampunang sungkan, jangan sampai sakit. Jadi jangan sampai sakit apapun itu sih. Di tengah pandemi seperti ini teman-teman harus jaga kesehatan. Misalnya bawa motor, berkendara di jalan ya pelan-pelan aja, jangan sampai kecelakaan gitu loh. Kalau memang ada keperluan, misalnya bukan bekerja atau apa, lebih baik jangan berpergian. Terus rajin membersihkan rumah biar ya nggak digigit nyamuk. Digigit nyamuk kan bisa demam berdarah, malaria, lain sebagainya. Jangan lupa untuk makan yang sehat, makan yang bergizi gitu biar nggak kena diabetes dan lain. Cuci tangan juga, cuci tangan yang rutin, jangan sampai teman-teman kena diare, disentri. Terutama buat teman-teman yang punya orang tua di rumah dan punya anak kecil ya. Mereka paling rentan, paling lemah dan bisa gampang sakit. Ya kenapa tiba-tiba saya juga mengungkapkan hal-hal seperti ini? Karena saya melihat situasi di rumah sakit itu sebenarnya rumah sakit kita itu sudah kolaps teman-teman. Pasien yang datang itu terlalu banyak. Apalagi beberapa hari belakangan ini juga teman-teman di tenaga kesehatan juga sering mengeluhkan hal serupa. Tapi anehnya kayak media massa itu takut gitu loh, takut memberitakan. Ya mungkin karena ada tekanan dari masyarakat, tekanan juga dari atasan dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu memahami juga. Intinya teman-teman yang masih sehat, masih bisa berkumpul dengan keluarga, disyukuri aja. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan semoga semua sehat. Dadah.